Nah, kalau begitu, Tuhan salah atau Alkitab salah? Tidak, Tuhan tidak pernah salah dan Alkitab benar. Kenapa? Ishak disebut Tuhan anak tunggal Abraham. Kejadian pasal 21 ayat 12, tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu, dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Jadi jelas, Tuhan hanya mengakui Ishak sebagai keturunan Abraham, dan menolak Ismail. Di hadapan Tuhan, Ishak adalah anak tunggal Abraham. Alkitab tidak bohong. Simak, telaah, pahami. Bahasan kita kali ini. Siapakah yang dikorbankan, Ishak ataukah Ismail? Sebelum video dilanjut, yang belum subscribe silahkan subscribe, share sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan Anda, dan jangan lupa, diklik tombol loncengnya, supaya setiap upload video baru Anda dapat notifikasinya. Yahudi dan Kristen mengatakan, Ishak alaihissalam lah yang dikorbankan. Sementara kami umat Islam menyatakan yang dikorbankan, diperintahkan oleh Allah kepada Ibrahim alaihissalam untuk dikorbankan adalah Ismail alaihissalam. Nah, tentu perbedaan seperti ini harus disikapi dengan dewasa, disikapi dengan ilmiah. Kita lakukan perbandingan kitab suci. Kita lihat kitab suci siapa yang lebih benar di dalam menyatakan siapa anak Ibrahim alaihissalam yang dikorbankan. Kenapa hal ini penting untuk dibahas? Karena dari anak yang dikorbankan oleh Ibrahim inilah nanti Allah akan menurunkan juru selamat seluruh bangsa di dunia. Itulah yang saya katakan, kenapa harus kita ketahui siapa anak Ibrahim yang dikorbankan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, kita melihat sekarang ke dalam Al-Quran. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbi habli minas salihin wa basyarnahu bighulamin halim. Allah menggambarkan, Allah mengkisahkan bagaimana Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah keturunan. Rabbi habli minas salihin, ya Allah, karuniailah aku seorang anak yang saleh. Dan Allah berfirman menjawab doa Ibrahim, wa basyarnahu bighulamin halim. Aku beri kabar gembira Ibrahim dengan kelahiran seorang anak yang sangat penyantun. Ayat selanjutnya mengatakan, falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fandur madza tara. Ketika anak itu sudah mencapai usia baligh dan sa'ya, sanggup membantu orang tuanya, sekitar usia 14 sampai 20 tahun. Lalu Allah mengisahkan Ibrahim alaihissalam berkata kepada putranya, ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fandur madza tara. Wahai anakku tersayang, Bapak melihat di dalam mimpi Bapak diperintahkan untuk menyembelih kamu. Fandur madza tara. Coba berikan pendapatmu nak atas apa yang telah Bapak lihat itu. Si anak menjawab,
Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapakku tersayang, laksanakan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni. Ingat, anak itu menjawab satajiduni. Artinya apa? Niscaya bapak akan mendapati aku. Ketika bapak melaksanakan perintah Allah tersebut, bapak akan mendapati aku. Insyaallah minas sabirin. Dengan izin Allah, aku adalah anak yang sabar. Dalam Al-Quran, nama anak tidak Allah sebutkan. Siapa anak tersebut? Namun bukan berarti kita tidak bisa mengetahui siapa anak tersebut. Di mana kuncinya? Di ayat yang ke-111, 112, 113. Allah berfirman, wa basyarnahu bi ishaqan nabiyyan minas salihin. Ada huruf waw ataf di situ yang dikenal dengan waw ataf litartibi walittisali. Huruf waw yang menghubungkan dua peristiwa yang berbeda secara bergantian, berurutan, tanpa ada peristiwa lain di antara keduanya. Apa peristiwa yang pertama? Penyembelihan anak Ibrahim alaihissalam, yang kemudian Allah ganti dengan domba, dengan kambing. Lalu Allah memberikan kabar gembira kepada Ibrahim, wa basyarnahu bi ishaqan nabiyyan minas salihin. Aku beri kabar gembira Ibrahim dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang soleh. Jadi ketika anak yang pertama selamat, Allah berikan Ibrahim alaihissalam dengan kabar gembira kedua, yaitu lahirnya Ishak. Bagaimana kita tahu bahwa itu adalah Ishak dan Ismail? Ayat berikutnya, wa barakna alaihi wa ala Ishak wa min dzurriyyatihima. Allah menjelaskan, wa barakna alaihi wa ala Ishak. Dhamir alaihi, dhamir hi di situ kembalinya kepada Ismail, bukan kepada Ibrahim. Jadi aku memberikan berkah, aku memberikan berkah kepadanya Ismail, wa ala Ishak, dan kepada Ishak, wa min dzurriyyatihima, dan kepada anak keturunan keduanya. Jadi Al-Quran jelas menjelaskan bahwa anak yang dikorbankan itu adalah Ismail alaihissalam. Nah, bagaimana dengan kitab suci yang lain? Kita melihat di dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 2. Di sana disebutkan, Allah berfirman kepada Ibrahim alaihissalam, hai Ibrahim, ambillah anakmu yang tunggal yang kau kasihi, yaitu Ishak. Bawalah dia ke tanah Moria dan persembahkan dia sebagai korban bakaran di atas gunung yang akan aku tunjukkan kepadamu kelak. Kalau kita teliti ayat ini, ada kejanggalan. Di situ dikatakan, ambillah anakmu yang tunggal. Artinya apa? Anak Ibrahim saat peristiwa itu terjadi masih satu orang. Anak Ibrahim ketika peristiwa pengorbanan ini diperintahkan oleh Allah, anak beliau hanya satu orang. Dalam Bible yang berbahasa asing dikatakan, take your son, your only son, satu-satunya anakmu yang laki-laki. Nah, tentu untuk mengetahui siapa anak Ibrahim yang baru satu tersebut, logika kita pakai. Anak yang masih satu, jika seseorang memiliki dua orang anak, maka pastilah anak pertama yang disebut anak yang masih satu. Kita lihat Bible lagi. Kita baca kitab Kejadian pasal 16 ayat 16. Di sana disebutkan, ketika Ismail lahir, usia Ibrahim 86 tahun. Ingat, Ismail lahir, usia Ibrahim 86 tahun. Sekarang kita lihat kitab Kejadian pasal 21 ayat 5. Ketika Ishak anaknya itu jadi, maka usia Ibrahim adalah 100 tahun. Jadi ada selisih 14 tahun antara Ismail dan Ishak alaihissalam. Ismail 14 tahun lebih tua dari Ishak. Ismail menjadi anak tunggal Ibrahim selama 14 tahun.
Ismail menjadi satu-satunya anak Ibrahim selama 14 tahun sebelum Ishak lahir. Jadi ketika Kejadian pasal 22 ayat 2 mengatakan, take your son, your only son, ambil anakmu yang tunggal, satu-satunya anakmu yang tunggal yang kau kasihi, yaitu Ishak. Maka kata Ishak di situ harus dipertanyakan, ada apa dengan Ishak ini? Karena menurut Bible sendiri, anak tunggal Ibrahim adalah Ismail, bukan Ishak. Nah, tentu jamaah yang dimuliakan Allah, ada misteri kenapa tiga agama ini sampai berebut mengenai anak yang dikorbankan oleh Ibrahim alaihissalam ini. Jawabannya ada di dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 18. Dari anak yang kamu korbankan ini Ibrahim, begitu terjemahan bebas saya, ya, seluruh bangsa di dunia akan diberkati karena engkau telah mendengarkan firman yang aku sampaikan. Tanggapan dan penjelasannya. Apa yang dipaparkan Dr. Anwar Lutfi di sini, khususnya ayat-ayat yang diambil dari Alkitab, harus diakui sebagian besar benar. Sayangnya, penafsiran beliau yang keliru, justru kekeliruan itu berakibat fatal. Mari kita luruskan isi Alkitab yang dipakai Dr. Anwar Lutfi menjadi dasar bahwa Ismail yang diminta Tuhan untuk dikorbankan. Saya pakai istilah yang diminta Tuhan, karena memang itu yang disampaikan Tuhan kepada Abraham. Apabila Tuhan meminta pengorbanan dari Abraham, tentunya pasti Tuhan meminta pengorbanan yang maksimal dari Abraham, karena begitulah Tuhan menguji umatnya. Kita pakai logika sebelum melangkah lebih jauh. Siapakah yang lebih diutamakan Abraham, Ishak yang adalah anak perjanjian, ataukah Ismail anak Hagar, budak istri Abraham? Mari kita komparasikan antara Ishak dan Ismail. Melihat fakta di atas, tentunya Ishak yang lebih bernilai di mata Tuhan maupun di mata Abraham. Tentunya, Tuhan pasti meminta Ishak untuk dipersembahkan ketimbang Ismail. Begitu juga bagi Abraham, pasti jauh lebih berat memberikan Ishak ketimbang Ismail. Jadi, faktanya, apabila kita bermain dengan logika sederhana, pastilah Ishak yang diminta Tuhan. Sekarang, mari kita lihat berdasarkan ayat-ayat Alkitab yang tadi disinggung Dr. Anwar Lutfi. Sebelumnya, kita lihat dahulu status Ismail di hadapan Tuhan. Kejadian pasal 17 ayat 18-19, dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu, tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Nah, sudah jelas, dalam Kejadian pasal 17 ayat 18 dan 19, Tuhan menolak Ismail, padahal Ishak belum lahir. Artinya, apa? Tuhan tidak berkenan kepada Ismail. Kenapa? Karena Ismail lahir dari dosa. Dosa siapa dan dosa apa? Sarah berdosa karena ia mulai ragu atas janji Tuhan, yaitu memberikan keturunan kepadanya. Mari kita simak ayatnya. Kejadian pasal 16 ayat 2. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak.
Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Abram dan Sarai adalah nama mereka sebelum diganti oleh Tuhan menjadi Abraham dan Sarah dalam Kejadian pasal 17 ayat 5 dan 15. Abraham akhirnya jatuh pula ke dalam dosa, karena ia tidak teguh berpegang pada janji Tuhan, yaitu memberikan keturunan baginya, dan ia mengikuti saran Sarah istrinya, di mana ia seharusnya menolak dengan tegas dan setia menanti janji Tuhan daripada mengawini Hagar dengan tujuan untuk memperoleh keturunan. Akhirnya, Hagar mengandung dan melahirkan Ismail. Dengan begitu Ismail lahir karena dosa Sarah dan Abraham. Itulah yang membuat Tuhan menolak Ismail. Jadi, mungkinkah Tuhan meminta anak yang sudah ditolaknya? Pasti tidak. Inilah nubuatan ketika Ismail masih dalam kandungan. Kejadian pasal 16 ayat 12, seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu, tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Gambaran, sifat dan watak yang buruk, adalah wajar seperti disinggung di depan Ismail lahir karena dosa. Sedikit sekali, Ismail diceritakan dalam Alkitab. Bisa kita pahami, karena fokus Alkitab hanya pada Ishak. Ismail di dalam Alkitab hanya disebut 17 kali, sebaliknya Ishak disebut sebanyak 142 kali. Kembali kepada ayat Alkitab yang dijadikan dasar oleh Dr. Anwar Lutfi, yang menyatakan, bahwa Ismail yang diminta Tuhan. Kejadian pasal 22 ayat 2, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Dr. Anwar Lutfi, memplot kalimat, anakmu yang tunggal dan menyimpulkan Ismail lah yang dimaksud sebagai anak yang tunggal itu. Karena pada saat Ishak lahir, Ismail berusia 14 tahun, logika beliau, Ismail sebelum kelahiran Ishak adalah anak tunggal Abraham, sedangkan Ishak tidak pernah menjadi anak tunggal. Nah, kalau begitu, Tuhan salah atau Alkitab salah? Tidak, Tuhan tidak pernah salah dan Alkitab benar. Kenapa Ishak disebut Tuhan anak tunggal Abraham? Kejadian pasal 21 ayat 12, tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu, dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Jadi jelas, Tuhan hanya mengakui Ishak sebagai keturunan Abraham, dan menolak Ismail. Di hadapan Tuhan, Ishak adalah anak tunggal Abraham. Selain daripada itu, pada waktu Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan anaknya Ishak, Hagar beserta Ismail telah diusir pergi atas permintaan Sarah. Dengan sendirinya, setelah Ismail pergi, Ishak menjadi satu-satunya anak Abraham. Jadi, sangat jelas Dr. Anwar Lutfi sudah memanipulasi ayat Alkitab untuk kepentingannya semata, dan untuk membela imannya. Apakah salah kalau saya katakan beliau ngawur? Channel ini tampil untuk mengkoreksi, meluruskan penelahan ayat-ayat Alkitab yang keliru, dan untuk kepentingan tertentu dari pihak manapun. Shalom. Sekian bahasan kali ini, semoga memberkati. Ishak, yang diminta Tuhan, bukan Ismail.